Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau Muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawat dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kita dalam acara kesayangan kita, acara Mutiara Iman di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah abad pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil sadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkanlah menyampaikan tausiah dengan judul keistimewaan salat subuh berjamaah di masjid. Yang saya singkat SSBM, salat subuh berjamaah di masjid. Ada 6 keistimewaan atau keutamaan atau 6 fadilah yang didapatkan oleh para hamba Allah yang selalu sholat berjamaah subuh di masjid. Kata Rasulullah, yang pertama, siapa yang selalu sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka Allah akan mengharamkan mereka-mereka itu masuk neraka. Dengan kata lain, Allah akan mencegah hamba-hambanya yang rajin sholat berjamaah subuh di masjid masuk menjadi penghuni neraka. Sabda Rasulullah ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dengan nomor hadis 634. Jadi Allah mencegah kita untuk masuk neraka. Sekalipun sudah dipanggil oleh penjaga neraka malaikat Malik. Tapi Tuhan mencegah kita untuk tidak masuk neraka. Hebatnya bagi hamba Allah yang selalu sholat subuh secara berjamaah di masjid. Keistimewaan kedua bagi hamba Allah yang selalu sholat subuh berjamaah di masjid, yaitu Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Allah yang akan memasukkannya ke dalam surga ini nilai-nilai plusnya, nilai status kedudukannya lebih kuat ketimbang masuk sendiri surga. Ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Sama halnya juga beda kalau Pak Presiden memasukkan kita ke dalam istana negara dibanding masuk sendiri ke dalam istana negara. Ini suatu kehormatan, Allah memasukkannya ke dalam surga. Sabda Rasulullah ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dengan nomor hadis 574. Kita lanjutkan kajian tentang keistimewaan salat subuh berjamaah di masjid setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan keistimewaan yang kedua tadi, yaitu Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagi hamba-hamba Allah yang selalu sholat subuh berjamaah di masjid. Sabda Rasulullah ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari dengan nomor hadisnya yaitu 574. Diperkuat lagi hadis riwayat Muslim dengan nomor hadisnya 636. Keistimewaan ketiga, bagi hamba yang selalu sholat berjamaah subuh di masjid, yaitu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Bayangkan seperti sholat sepanjang malam. Sabda Rasulullah ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dengan nomor hadis 163. Keistimewaan yang keempat, bagi hamba yang selalu sholat berjamaah subuh di masjid, kata Rasulullah, maka akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, akan mendapat perlindungan di dunia dan akhirat yang menyebabkan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ini diriwayatkan oleh hadis Muslim dengan nomor hadisnya 656. Keistimewaan berikutnya, keistimewaan yang kelima, bagi hamba Allah yang selalu rajin sholat berjamaah di masjid, yaitu
akan bercahaya wajahnya atau mendapat cahaya di hari akhirat. Sabda Rasulullah tentang jaminan Allah akan mendapatkan sinar cahaya di hari akhirat bagi hambanya yang selalu sholat berjamaah di masjid, tersurat di hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Tirmizi. Luar biasa. Seperti halnya juga ganjaran bagi hamba Allah yang senang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Itu akan muncul cahaya dari kedua telapak kakinya menembus ke langit, dan itulah yang akan menerangi di hari akhirat. Termasuk juga bagi yang senang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat, akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Keistimewaan yang terakhir atau yang keenam, bagi hamba Allah yang selalu senang salat subuh secara berjamaah di masjid, yaitu apabila didahului salat sunnah rakaat qobliyah 2 rakaat sebelum salat fardu atau salat wajib subuh 2 rakaat, maka pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Bayangkan. Oleh karena itu, selama kita sehat walafiat, usahakan mendirikan salat sunnah rakaat qabliyah sebelum salat wajib 2 rakaat di subuh hari. Karena pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Lalu dilanjutkan lagi dengan salat subuh yang fardu atau wajib 2 rakaat. Sebagai tambahan, apabila kita berada di masjid, apalagi masjid berdampingan rumah, usahakan setelah salat wajib subuh 2 rakaat, berzikirlah, bertafakurlah dengan membaca Al-Quran, berzikir atau doa-doa istighfar sambil menunggu waktu sekitar jam 6 sampai jam 6 lewat 15 menit. Lanjutkan dengan sholat istihara 2 rakaat. Ini sholat istirahat 2 rakaat, para ahli hadis berkesimpulan itu afdalnya dilakukan di masjid. Siapa yang selalu sholat istiqorah 2 rakaat sesudah sholat subuh 2 rakaat yang fardu atau wajib sekitar jam 6 sampai jam 6.15, maka akan mendapatkan pahala setara dengan 1 kali haji dan 1 kali umrah. Tapi para ahli hadis mengutamakan afdalnya di masjid. Boleh juga di rumah, cuma tidak setara dengan 1 kali haji, 1 kali umrah. Afdalnya di masjid. Oleh karena itu, mari kita selalu membiasakan diri untuk selalu sholat berjamaah subuh di masjid. Dilanjutkan dengan sholat istihara. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil survei saya didukung oleh sebagian pendapat ulama, rata-rata pendapat ulama. Ada 3 waktu salat yang memang agak berat bagi umumnya kaum muslimin dan muslimat. Yaitu waktu sholat subuh karena waktu tidur, waktu sholat asar, waktu tidur istirahat siang hari, dan waktu sholat isya. Tapi disitulah ganjaran pahalanya yang luar biasa. Seperti yang saya kemukakan tadi, 6 keistimewaan. Dan siapa yang selalu sholat dengan baik dan benar dan khusyuk, insya Allah sholatnya akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ini janji Allah, inna sholata tanha anil fasai wal mungkar. Sesungguhnya sholat yang dilakukan dengan baik dan benar, mengikuti 13 rukun sholat, maka akan tercegah, seorang tersebut akan tercegah dari perbuatan keji
dan mungkar. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, begitu dahsyatnya keistimewaan sholat subuh berjamaah di masjid. Selain itu ada nilai plus, ada nilai tambah yang diperoleh selain tadi 6 keistimewaan, yaitu bagi hamba Allah yang senang bangun subuh, salat subuh berjamaah di masjid, akan mendapatkan keberkahan hidup, akan dimudahkan Allah, terbuka pintu rezekinya, karena para malaikat Allah membagikan rezeki itu waktunya di subuh hari. Masa ayam itu ketika fajar sudah mulai terbit, itu sudah mulai mengeluarkan keluar dari kandangnya mencari rezeki. Jadi para malaikat itu membagikan rezeki kepada umat manusia itu di subuh hari. Itu kelebihannya. Kalau kita memang sudah terbiasa bangun subuh, salat berjamaah di masjid, mendapat keberkahan hidup, memudahkan dapat rezeki, suasana kebaikan, kesegaran pagi juga didapat. Dan selain itu salat berjamaah subuh juga dapat, salat Isra juga dapat. Muncul pertanyaan, apa perbedaan Ustaz antara sholat Isra dengan sholat duha? Itu dilihat dari segi lama waktunya. Sholat Isra waktunya terbatas, jadi mungkin sekitar jam 6 sampai jam 6.15. Kalau sholat duha itu bergerak jadi jam 8 sampai jam 11. Panjang waktunya. Tapi manfaatnya beda. Kalau salat duha itu salat yang 2 rakaat yang dilaksanakan untuk meminta kemudahan rezeki, kemudahan urusan, dan berbagai kemudahan dunia lainnya, kemudahan dunia lainnya. Kalau salat Isra mengejar tadi pahala yang setara 1 kali haji, 1 kali umrah. Luar biasa. Sebagai kesimpulan, yang penting kita harus renungkan, camkan baik-baik bahwa sholat subuh secara berjamaah di masjid yang saya singkat SSBM itu memiliki kemuliaan atau keistimewaan, keutamaan atau fadilah yang 6 yang utama. Yang pertama, Allah mencegah kita masuk sebagai ashabul nar, penghuni neraka. Yang kedua, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Yang ketiga, pahalanya lebih besar, pahalanya sama dengan sholat malam sepanjang malam. Yang keempat, mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Yang kelima, akan mendapat cahaya di akhirat. Dan yang keenam, sholat qabliyah sebelum sholat subuh wajib atau fardu 2 rakaat lebih besar pahalanya daripada dunia dan isinya. Dan dilanjutkan dengan salat Isra yang pahalanya 1 kali, setara dengan umrah, setara dengan 1 kali haji. Luar biasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita membiasakan diri untuk selalu sholat subuh secara berjamaah di masjid. Di samping juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memperkuat hablum minallah dan memperkuat hablum minannas. Menjadikan masjid sebagai suasana mempererat silaturahim di waktu subuh hari. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang agak berat pelaksanaan sholat subuh. Tetapi kata orang bijak, Allah bisa karena biasa. Segala sesuatu yang sulit kalau dibiasakan akhirnya menjadi terbiasa. Allah bisa karena sudah terbiasa. Jadi dibiasakan, dikondisikan untuk selalu bangun sholat berjamaah subuh di masjid.
Salah satu metode yang kami tempuh adalah membunyikan alarm yang keras di sekitar telinga, sekitar pukul-pukul jam 4 dini hari, sekaligus untuk juga menunaikan sholat tahajud 2 rakaat. Itu salah satu metode. Atau dengan cara alarm yang keras, bukan dekat telinga, tetapi sebagai isyarat bahwa waktu untuk sholat tahajud sekaligus waktu untuk salat subuh juga memiliki alarm tersendiri. Oleh karena itu, salat subuh secara berjamaah memiliki kemuliaan yang luar biasa dibanding dengan sholat-sholat lainnya. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa sekalian dimanapun antum berada. Dan semoga bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.